Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin lebih tepatnya selamat siang menjelang sore. Ini adalah momentum yang tepat, ya, momentum yang tepat untuk kita bisa mengeksekusi sinyal beli sore, jual pagi, ya. Jadi di marketplace sinyal sendiri itu kita ada 8 sinyal. Saya akan coba jelaskan supaya Anda semuanya tahu, ya. Ada sinyal yang cocok untuk Anda yang profil resikonya adalah high risk, yang dimana Anda menginginkan high return, fast return, di mana Anda punya banyak waktu untuk memantau grafik ataupun chart pergerakan emiten yang kami rekomendasikan. Maka sinyal Basoka ini cocok untuk Anda, ya. Sekali lagi, bagi Anda yang memiliki profil resiko high risk, yang menginginkan high return, fast return, yang Anda punya banyak waktu luang untuk bisa memantau grafik dan chart gitu ya, maka sinyal Basoka ini cocok untuk Anda, ya. Sinyal Basoka ini cocok untuk Anda. Sinyal Basoka ini adalah rekomendasi dari tim analis kami, di mana emiten yang kami rekomendasikan ini tiba-tiba nilainya naik begitu cepatnya, dan volumenya juga melonjak ya secara tiba-tiba. Maka itu cocok untuk Anda yang profil risikonya high risk, ya. Untuk Anda yang profil risikonya moderat, Anda yang menginginkan high return, ya, Anda menginginkan high return, tapi Anda ingin agar resikonya ini kecil atau bisa diminimalkan, ya. Atau juga untuk Anda yang terjebak rutinitas, ya, yang harus bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, maka dua rekomendasi atau dua sinyal ini cocok untuk Anda. Yang pertama adalah sinyal beli pagi, jual sore. Yang kedua adalah sinyal beli sore, jual pagi. Adapun cara menggunakan, ya, cara menggunakan sinyal beli pagi, jual sore adalah Anda cukup memantau platform marketplace sinyal itu pukul 8.45, ya. Anda pantau platform marketplace sinyal itu pukul 8.45, kemudian Anda boleh contek emiten yang direkomendasikan beserta trading plan-nya, kemudian Anda langsung masuk ke platform sekuritas Anda, ya, platform sekuritas Anda. Tentu saja pastikan Anda sudah memiliki RDN atau Anda sudah melakukan top up di RDN Anda. Kemudian Anda bisa eksekusi untuk emitennya. Kemudian Anda boleh set up buy sebelum market buka. Itu berarti saya menyarankan Anda untuk eksekusi set up buy itu pada pukul 8.45 sampai pukul 8.59. Silakan Anda boleh catat, ya. Jadi kalau Anda mau mengikuti sinyal beli pagi jual sore, Anda eksekusi pada pukul 8.45 sampai pukul 8.59. Kemudian luangkan waktu kurang lebih sekitar 5 menit saja sampai pukul 9 lebih 5 menit. Ya, Anda pantau sampai pukul 9 lebih 5 menit. Ketika ternyata terjadi match atau saham yang tadi sudah Anda lakukan setup buy gitu ya, kemudian terbeli, ya, match atau terbeli, maka saat itu juga Anda langsung lakukan setup sell. Kalau Anda cukup optimis, ya, cukup optimis dengan pergerakan sinyal yang kami rekomendasikan, Anda boleh ambil target profit maksimalnya. Tapi kalau Anda ingin agar bisa segera laku terjual cepat, Anda ambil target profit minimal. Sama seperti buying price area, disarankan membeli harga sekian sampai harga sekian, take profit pun juga demikian. Akan ada take profit minimal, akan ada take profit maksimal. Jika Anda cukup yakin ya dengan rekomendasi kami dan Anda pantau grafiknya ternyata menurut Anda bisa nih menyentuh target profit maksimal, maka Anda boleh set up sell di target profit maksimal, ya. Tapi kalau Anda ingin agar segera laku terjual, mungkin Anda tipenya sama seperti saya yang mungkin, ya, saya sih orangnya diomong konservatif iya, moderat juga iya gitu ya. Yang hanya mentargetkan hanya sekitar 1%-an saja per hari gitu ya. Maka saya akan selalu ambil target profit minimal gitu. Saya akan selalu ambil target profit minimal. Setelah itu
Coba Anda tinggalkan. Sudah Anda tinggalkan, Anda aktivitas lain. Syukur-syukur pada saat sesi 1 sudah langsung terjual. Bahkan nggak usah nunggu sesi 1 tutup. Sesi 1 tutup itu pukul 11.30 gitu ya. Bisa jadi pada saat sesi 1 sudah terjual. Bisa jadi sesi 1 belum terjual, nanti sesi kedua yang akan dimulai pukul 13.30 itu bisa jadi terjual di sana gitu ya. Jadi Anda sabar saja, nggak usah terburu nafsu, nggak usah terus kemudian Anda pantau terus, nanti Anda lama-lama stres juga gitu ya. Anda biarkan saja mekanismenya berjalan. Nah, kemudian Anda lihat gitu ya, Anda lihat di sana. Ketika seandainya nih pada saat sesi 1 tutup sudah terjual, ya sudah bersyukurlah, itu rezeki kita gitu ya. Tapi ketika sesi 1 belum terjual, kita lihat grafiknya. Ketika grafiknya itu mengarah ke take profit minimal kita atau take profit kita gitu ya, maka Anda boleh biarkan saja itu untuk setup sell-nya di angka take profit minimal. Tapi ketika Anda perhatikan grafiknya itu tiba-tiba berubah drastis, terkoreksi, maka Anda sudah seyogyanya gitu ya melakukan amend. Jadi Anda boleh klik setup sell Anda, kemudian nanti ada pilihan withdraw atau amend. Amend ini di sini adalah amendment di mana Anda bisa merubah setup price Anda gitu ya. Di mana kalau ternyata grafiknya terkoreksi gitu ya, sebelum terkoreksi lebih dalam, Anda ubah price untuk Anda menjual saham tadi di angka SL maksimal. Sekali lagi, Anda ubah di SL maksimal. Nah, di sini saya ingin mengedukasi Anda bahwa yang namanya trading sama seperti dagang pada umumnya. Ada profit, ada loss. Ya. Ketika, sekali lagi saya akan ulangin lagi, ketika sudah terjual di sesi 1 sampai pukul 11.30, ya berarti syukur ini rezeki kita. Ketika sampai sesi 1 grafiknya masih menuju ke arah take profit minimal kita gitu ya, maka biarkan saja setup sell kita tadi. Tapi seandainya tiba-tiba grafiknya itu terkoreksi gitu ya, maka Anda lakukan amend atau amandemen atau perubahan pada price setup sell Anda, langsung diubah pada SL maksimalnya. Nanti kita akan sambil melihat data ya, Seperti itu. Kemudian kalau Anda tiba-tiba ada nih ya rekomendasi untuk sinyal beli sore, jual pagi. Itu berarti Anda bisa mengeksekusinya pada pukul 14.52 sampai 14.59. Silakan Anda catat. Kayak misalkan contoh nih, hari ini ada rekomendasi sinyal sore ya. Saya akan tetap lihat pantau jamnya, sekarang pukul 14.43, itu berarti 9 menit lagi. Saya mohon izin untuk lihat grafik dan Anda lihat apa yang saya lakukan. Seandainya memang menurut grafik itu match dengan rekomendasi yang kami berikan, kita akan eksekusi bersama ya. Tapi kalau ternyata belum sesuai, ya maka sudah biarkan saja gitu ya, biarkan saja. Kita nggak perlu nafsu untuk mengambil. Kalau Anda memang nafsu mengambil, oh kelihatannya ini bakal bounce back Pak, keesokan harinya. Silakan, itu masing-masing ada di tangan Anda dan tentunya Anda paham faktor resiko apa ya yang menempel ketika Anda mengambil keputusan untuk buying saham. Nah, ketika Anda mengambil di pukul 14.52 sampai 14.59, itu naikkan 5 tik. Naikkan 5 tik. Naikkan 5 tik itu seperti apa? Di saham itu ada yang namanya fraksi. Saya akan Oke, ini Bu Aida ada pertanyaan lewat WA. Saya akan jawab di sini saja ya. Saya akan jawab di sini saja. Oke, baik. Ada yang namanya fraksi dan ini harus Anda pahami gitu ya. Saya akan ketik di kolom chat. Sebisa mungkin Anda kopas, Anda simpan ya. Anda simpan. Jadi sebentar. Oke, saya akan salam sukses Mas, sukses. Oke, mari kita sukses bersama. Nah, pada pukul 14.52 sampai 14.59 kita eksekusi dengan menaikkan 5 tik. Dengan demikian kita pasti akan mendapatkan sinyal tersebut
di angka yang seharusnya, ya di angka seharusnya. Di situ saya berikan contoh, seandainya sinyal sore itu ada enough di harga 1175, maka kita lihat fraksinya. 1175 itu berada di fraksi ketiga. Fraksi ketiga berarti kenaikan per 5 tik adalah Rp5. Berarti kalau naikkan 5 tik berarti naikkan Rp25. Berarti kita akan beli di harga 1.200, maka pada pukul 15 lebih 15 akan tereksekusi sendirinya di harga 1.175. Ya, di harga 1.175 ya. Itu. Ini adalah trik dan tips untuk Anda bisa mengeksekusi sinyal sore ya. Seandainya terjadi match gitu ya, maka keesokan harinya atau besoknya sebelum market buka, sebelum market open, Anda lakukan setup sell. Saran saya fokus di take profit minimal. Fokus di take profit minimal. Jadi Anda langsung lakukan setup sell di harga minimal, ya. Baik. Kemudian nanti kita akan langsung praktek, kita akan lihat. Kemudian selanjutnya ada 5 rekomendasi saham yang lainnya untuk Anda yang profil resikonya konservatif, masih takut-takut untuk mengambil posisi gitu ya, takut-takut untuk investasi ataupun trading saham, kita berikan ada 5 rekomendasi saham lainnya, sinyal lainnya. Yang pertama adalah sinyal nabung saham ya. Kami berikan rekomendasi sinyal nabung saham. Kalau Anda buka di platform marketplace sinyal, kami berikan rekomendasi sinyal untuk menabung saham itu adalah di emiten BBCA. Kalau Anda perhatikan saat ini di platform kami gitu ya. Kemudian yang kedua ada sinyal general. Sinyal general ini adalah sinyal yang direkomendasikan oleh tim analis kami berdasarkan perusahaan yang baru mengeluarkan laporan keuangan dan dinilai oleh tim analis kami sehat. Oleh karena itu tim analis kami akan merekomendasikan emitennya dan silakan boleh Anda eksekusi. Ini cocok untuk Anda yang tipenya konservatif. Kemudian yang ketiga ada sinyal dividen gitu ya. Sinyal dividen. Misalkan contoh nanti ini misalkan PTBA dalam waktu dekat akan mengeluarkan dividen gitu ya. Nah, ternyata jika memang di sinyal itu direkomendasikan untuk dieksekusi, maka itu cocok. Silakan Anda boleh ambil gitu ya. Sinyal dividen ini cocok untuk Anda yang dividen hunter. Bukan hanya mengejar kenaikan nilai aset, tapi juga mengejar dividen atau bagi hasil yang didapatkan gitu ya. Kemudian lagi ada sinyal yang keempat untuk Anda yang konservatif, ya ini sinyal MSCI ya, atau lebih dikenal dengan Morgan Stanley Composite Index. Ini adalah sinyal yang direkomendasikan untuk Anda yang tipe konservatif. Ini sinyal yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari fund manager kelas dunia, yakni adalah Morgan Stanley itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sinyal buyback. Sinyal buyback sebelumnya ya, sinyal buyback sebelumnya itu membuat user kami bingung gitu ya untuk mengeksekusi sinyal buyback. Kira-kira saya akan mengambil program buyback ini di berapa sih gitu ya. Mereka harus menghitung terlebih dahulu. Tapi kini kami berikan yang jauh lebih mudah. Jadi di setiap sinyal itu akan ada rekomendasi sinyal buyback-nya. Di mana misalkan contoh nih, sinyal buyback harga Rp10.000. Nah, maka kalau Anda beli ini, maka Anda harus stop up dulu minimal Rp50.000, kemudian Anda eksekusi sinyal buyback Rp10.000, dan saran saya Anda membeli saham tersebut itu tidak lebih dari 10 kali lipat nilai buyback-nya. Saya ulangi lagi, tidak lebih dari 10 kali lipat dari nilai buyback-nya, sehingga seandainya ternyata menyentuh SL maksimal 5%, Anda tetap dapat return sekalipun ya. Oke, baik. Kita akan langsung pantau. Ya. Jadi akan ada 2 platform di sini, gitu. Akan ada 2 platform. Platform yang pertama itu adalah platform marketplace sinyal. Tentu saja Anda harus masukkan email dan password Anda. Mohon izin, saya stop share dulu. Saya akan masukkan alamat email saya, kemudian saya masukkan password saya, dan ketika sudah masuk, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika masuk, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, teman-teman, untuk melihat sinyal, teman-teman klik sinyal. Klik sinyal. Nah, di sinyal ini ada rekomendasi nih. Yang ada 2 rekomendasi hari ini. Sinyal nabung saham BBCA. Silakan kalau awal bulan ini Anda mau nabung BBCA gitu ya. Kemudian
Kalau hari ini saya berikan rekomendasi ada 24 rekomendasi emiten yang layak untuk kita jadikan investasi gitu ya. Saya harap gitu ya marketing juga sudah share ke semua usernya sehingga user juga tahu 24 rekomendasi dari saya secara pribadi, tapi itu disclaimer on ya, disclaimer on ya, kecuali kalau misalkan Anda saat untung bagi sama saya, tapi itu pun nggak boleh oleh OJK, nggak boleh ya. Jadi karena kami hanya sebatas merekomendasikan sinyal saham gitu ya, maka silakan Anda boleh eksekusi, boleh tidak, keputusan ada di tangan Anda gitu ya. Toh Anda juga kalau untung nggak bagi hasil ke saya gitu ya. Ya, oke baik. Nah sekarang misalkan contoh sekarang udah menuju ke 14.52, kita lihat ternyata di sini ada sinyal beli sore jual pagi. Ya, sinyal beli sore jual pagi. Sekarang yuk mari kita lihat, kita klik buying price areanya berapa. Oh ternyata buying price areanya itu adalah 135 sampai 140 ya, 135 sampai 140. Ah ini dia. Sekarang kita pantau di platform sekuritas kita ya. Kita pantau di platform sekuritas kita. Nah, saya tidak ingin menunjukkan saya menggunakan sekuritas apa gitu ya. Karena memang itu adalah pilihan masing-masing gitu ya. Karena setiap orang punya preferensinya masing-masing untuk menentukan mau membuka RDN di sekuritas mana. Kalau Anda bingung, Anda silakan hubungi marketing. Nanti marketing yang akan membantu Anda mengarahkan ke nomor admin kami untuk dibantu dibukakan RDN-nya, ya. Oke. Oleh karena itu saya akan pantau grafik melalui yang jauh lebih general, yakni melalui investing.com. Nah, investing.com. Nah, sekarang kita lihat, tadi di angka berapa ini eksekusi? 135 sampai 140. 135 sampai 140. Nah, mari kita lihat nih. Saat ini grafiknya di angka berapa nih? Oh, di angka 134. Nah, maka keputusan ada di tangan Anda. Anda mau mengeksekusi atau tidak? Ya, karena rekomendasi kami 135 sampai 140. Tunggu dulu. Masuk. Oke, kita akan eksekusi. Ini sudah tepat pukul 14.52, kita akan eksekusi. Ingat, kita set up buy 5 tick di atasnya. 5 tick di atasnya. Mari kita lihat 5 tick di atasnya berarti kalau 135 berarti masuk di fraksi 1, tiap kenaikan 5 tick tiap kenaikan 1 tick itu Rp1. Berarti kalau naik 5 tick, berarti kita set up buy di 140. Saya ambil posisi saat ini. Silakan kalau Anda mau ikutan. Ya, oke. Saya ambil posisi saat ini. Silakan. Tim saya juga kalau mau ambil posisi silakan. Ya, di price 140 ya. Tuh kalau Anda mau lihat tim saya ini pada ambil posisi semua nih ya. BCAP 140. Sekali lagi sesuaikan money management Anda dengan baik ya. Ternyata sekarang sudah di angka 139. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman naikkan 5 tick. Coba saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu investing.com ini. Sekarang sudah di angka berapa? Mari kita lihat. Oke, ini 135 saya ambil satu hari ini ya. Oke, naikkan 1 tick. Kalau di sini 139 berarti saya naikkan 5 tick berarti 1 2 3 4 5. Saya ambil posisi setup price di 144. 144. Ini ya. Saya 144, saya akan ambil kecil aja, saya ambil di 25 lot. Atau oke lah, saya ambil di 50 lot lah. Oke, masih ada waktu. Kalau Anda mau eksekusi juga silakan. Oke, saya ambil kecil aja di 35 lot. Kecil di 35 lot, setup buy langsung. Di angka 144, nanti kita lihat ya, saya setup buy 144, nanti saya akan dapat di angka 139. Mari kita lihat. Perhatikan, saya klik beli.
Tuh, saya pun ambil posisi juga. Tuh, order beli dikirim. BCAP 144. Silakan diambil. Ya. Nah, kemudian udah tinggalkan saja. Nah, ini Anda lihat barusan saya jual MDKA di angka 2690 dan sudah profit 3%. Hari ini, nah itu kan analisa pribadi gitu. Ini ada BCAP di angka 144 35 lot. Kan Anda bisa eksekusi. Naikkan 5 tik, berarti kalau tadi di angka 139, ini kelihatan sedikit terlambat gitu ya. Di 139 saya akan naikkan 5 tik, berarti saya beli di 144. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda tepat pada pukul 15.00 atau 15.15. Padahal saya masukkan price di 144, tapi nanti tereksekusi di angka 139. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda. Ini adalah tips and trick untuk kita bisa masuk di sinyal beli sore jual pagi. Ya, sinyal beli sore jual pagi. Nah, kemudian seandainya, ya sekali lagi, marketplace sinyal ini bukanlah tempat untuk transaksi jual beli saham. Ini hanya untuk kalau misalkan ada menu top up, itu digunakan untuk membeli sinyal. Contoh kayak saya nih, saya top up dan sisa top up saya 43.100. Seandainya saya nih tadi, aduh saya nggak yakin nih dengan sinyal BCAP nih, saya nggak yakin nih. Oke, kalau tidak yakin, Anda beli sinyal di sini. Anda beli sinyal di sini. Misalkan contoh Anda beli sinyal 10.000 gitu ya. Maka saat Anda beli emiten, jangan lebih Kenapa? Oh, nggak ada suara? Sudah ada suaranya? Oke. Ya. Jadi saran saya misalkan contoh 100.000. Berarti kalau 100.000 Anda harusnya ambil berapa nih? Kalau 100.000 saya coba ya. BCAP kalau Anda ambil sinyal buyback, maka saran saya Anda ambil di angka saran saya kalau Anda ambil sinyal buyback di 10.000, saran saya ambil hanya 6 lot saja. Ambil hanya 6 lot saja. Itu di bawah 100.000. Kenapa? Kalau 7 lot itu sudah 100.800. Saya tidak rekomendasikan. Saya rekomendasikan maksimal 10 kali lipat dari harga sinyal buyback-nya. Ya, dari harga sinyal buyback-nya. Oke, jadi bukan 7 tapi 6. Ya, kalau Anda mau beli program buyback-nya. Nah, seandainya besok ternyata benar-benar nih tersentuh SL kita, maka Anda akan rugi itu cuma 5%. Anda rugi 5%, Anda 80 berapa tadi? Kalau dibantu hitung. Seandainya Anda rugi 5%, berarti 83.400 dikalikan 0,05. Oke, berapa? Loss-nya adalah 4.170, loss-nya 4.170, maka seandainya Anda kesentuh loss 4.170.000, uang 10.000 ini Anda bisa klaim dengan cara screenshot kerugian Anda, terus kemudian Anda lakukan di sini buyback sinyal, Anda tinggal upload kerugian Anda di sini. Karena hari ini saya tidak beli, karena saya cukup optimis dengan BCAP, saya nggak ambil sinyal buyback gitu ya. Kalau Anda nanti ambil sinyal buyback, di sini Anda bisa upload, dan ternyata Anda rugi, Anda upload, dan kemudian tinggal tunggu waktu. Kalau Anda lihat di sini, Anda ambil sinyal buyback, kita tunggu dulu. Sudah sempat klik sinyal. Remote ya. Oke. Kemudian klik. Seandainya ternyata sentuh loss, Anda upload, maka uang Anda akan dikembalikan pada periode tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Dikembalikan berapa? Dikembalikan, tadi kan Anda bayar 10.000 nih, dikembalikan Rp20.000. Itu berarti Anda untung. Loh kok bisa? Dari Rp20.000 Anda dapatkan, anggap saja dipotong Rp10.000 ini, dikurangi rugi 4.170, berarti Anda masih untung Rp5.000-an. Bagus kan? Nah, jadi buat teman-teman yang Anda masih baru,
Anda boleh kok eksekusinya sambil beli program buyback kalau Anda masih ragu-ragu. Tapi kalau Anda yakin kayak saya nih, kita lagi trading bareng, dan terus kemudian yakin, ya sudah, nggak perlu ambil sinyal buyback. Mari kita lihat sekarang sudah pukul 15, apakah sudah match? Portofolio saya mana? Sudah match? Sudah match, mari kita lihat. Oke, sudah match. Sekarang mari kita lihat portofolio saya BCAP. Yes. Oke, tuh. Match di harga berapa? 139. Mantap? Mantap. Nah, besok pagi sebelum jam 9 pagi, tepatnya pukul 8.45, saya akan pantau. Kalau ada sinyal beli pagi jual sore, saya akan set up buy lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya saya tinggal jual. Saya akan set up sell. Set up sell berarti tinggal klik jual aja. Klik jual. Kemudian di sini take profit minimalnya berapa? 145. Maka saya akan jual di angka 145, take profit minimal aja. Kemudian saya jual semuanya lot saya, berarti 35 ini. Lakukannya besok pagi sebelum market buka, tepatnya pukul 8:45 ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, itu tadi cara untuk mengeksekusi trading ya, cara mengeksekusi emiten yang direkomendasikan. Nah, sekarang silakan kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab, Anda raise hand, saya akan nyalakan mikrofon Anda, yuk kita diskusi santai. Silakan. Besok. Setup sell-nya besok jam 8.45 itu di angka 145, take profit minimal aja. Oke. Nah, kalau tim saya, nih Anda lihat tuh. Tuh trading bareng semua. Trading bareng semua, mantap. Yang ini juga enggak mau kalah, tuh Pak Johan. Jadi kita di marketplace sinyal, saya punya prinsip gitu ya. Bahkan sebelum membuat orang lain jadi tambah kaya gitu ya, tim sekitar harus juga ikutan gitu ya. Jadi Anda jangan sampai, apalagi Anda gitu ya, Anda yang sudah bergabung di sini, harus Anda cuan juga ya. Baik, ini sudah ada yang raise hand, ada Pak Khairwanda. Silakan, boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Khairwanda. Sudah ya Pak, Bu Kristanti ya, saya sudah kasih contoh. Pak Herwanda, oh sebentar. Saya more unmute themselves. Oke, Pak Herwanda silakan, sudah bisa untuk unmute. Mau diskusi kah? Silakan. Pak Herwanda tadi sempat angkat tangan. Mau bertanya atau tidak? Atau yang lainnya deh, gitu ya. Yang lainnya kalau mau bertanya silakan. Ya, tadi itu adalah cara kita mengeksekusinya. Jadi Bapak Ibu, dua hal yang berbeda antara ini saya gelap ya. Aduh, saya sudah gelap jadi makin gelap ini saya gitu. Tadi sudah terang loh padahal gitu ya. Besok lagi tolong siapkan lampu ya, Pak, lampu. Ya. Saya ini sudah gelap jadi gelap ini. Yang penting kan ilmunya ya, yang penting ilmunya. Baik. Jadi Bapak Ibu, saya akan jelaskan di sini. Ini sudah kebeli ya, sudah tinggalkan kita aktivitas yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pasang stop loss. Nah, Bu Kristanti tadi sudah saya share ya, Ada beberapa sekuritas gitu ya yang bisa kita memasang stop loss gitu ya. Ada gitu ya, saya enggak mau rekomendasikan apakah ada gitu ya. Tapi buat saya yang user friendly gitu ya pasti akan saya pakai. Intinya senyaman mungkin, Anda mau pakai yang mana senyaman mungkin ya. Kalau saya nyaman pakai yang ini. Jadi kalau sampai sesi 1 tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi. Kalau sampai sesi 1 tidak take profit, saya ulangi lagi. Saat sesi 1 sudah take profit, Anda ucapkan syukur ya, alhamdulillah, puji syukur, akhirnya kita cuan pagi ini gitu ya. Tapi kalau ternyata pada saat menjelang sesi 1 pukul 11.30 itu ternyata belum take profit, kita lihat grafiknya. Grafiknya menuju ke TP kita ataukah terkoreksi. Ketika menuju ke TP kita, biarkan sampai sesi 2, jangan dilepas.
setup sell-nya. Tapi ketika grafiknya terkoreksi, sebelum 11.30, Anda langsung amend. Jadi setup sell Anda, klik amend. Itu ada dua pilihan, with amend, klik amend untuk merubah. Nah, Anda ubah kemana? Anda ubah seandainya misalkan, amit-amit gitu ya, saya besok pengen cuan kok. Misalkan contoh, besok ternyata grafiknya turun gitu ya. Nah, Anda langsung pasang setup sell di angka 136. SL maksimal, ya SL maksimal. Jadi seandainya jatuh, jelungupnya itu atau apa sih bahasa Indonesianya itu ya? Merosotnya gitu ya. Merosotnya itu nggak terlalu dalam gitu ya. Merosotnya nggak terlalu dalam, koreksinya nggak terlalu dalam. Jadi kita sebagai seorang trader paham ada profit, ada resiko. Seperti itu Bu Kristanti ya, semoga menjawab. Kemudian lagi ada pertanyaan dari Pak Ali. Pak Fat, berarti saya tidak terpaku pada sinyal saja, kalau seandainya tidak optimis tinggal buyback saja, yang penting ada untungnya. Iya, betul. Jadi, maksudnya apa ini? Saya akan jelaskan biar nggak salah paham. Marketplace sinyal, platform ini Anda harus perhatikan ya. Di sini itu ada menu top up. Tapi menu top up ini bukan berarti akan menambah RDN Anda, bukan. Menu top up ini akan menambah jumlah uang di wallet marketplace sinyal Anda yang itu digunakan untuk membeli sinyal buyback. Nah, untuk membeli sinyal buyback seperti ini. Sedangkan untuk transaksi jual beli saham itu dilakukan di platform yang disediakan oleh sekuritas tempat Anda membuka RDN. Ya, bisa paham ya sampai di sini. Kemudian ketika misalkan contoh keluar sinyal seperti ini, Anda tinggal contek sinyalnya. Anda lakukan seperti tadi di platform sekuritas Anda, kayak tadi sudah saya kasih contoh gitu ya. Anda eksekusi di sana, Kalau sinyal sore, maka Anda naikkan 5 tik. Tadi ini kebetulan fraksi 1, jadi setiap kenaikan 1 tik itu naik Rp1. Ya, ini CS harus paham, ini baru di training pun harus paham. Gitu ya. Naik 1 tik karena fraksi 1 naik 1 tik itu Rp1 kenaikannya. Berarti kalau dinaikkan 5 tik berarti dinaikkan Rp5. Pada pukul 18.52 itu adalah momen yang tepat untuk eksekusi sinyal sore jual pagi. Ya, beli sore jual pagi. Berarti harganya berapa? Berarti saya akan set up buy di 144. Dan ternyata pukul 15 tereksekusi di angka 139. Ini adalah tips and trick supaya terbeli. Kadang ada kita yang sudah set up buy tapi kok nggak kebeli-kebeli ya ini Pak. Kok nggak match? Kenapa Pak Fuad match? Kok saya nggak match? Karena saya tahu tips dan triknya. Sudah saya bagi kepada Anda. Ya, sudah saya bagi kepada Anda. Kemudian selanjutnya, kalau Anda merasa bahwa, saya nggak yakin Pak, saya nggak yakin dengan sinyal ini Pak, gitu ya. Saya tetap mau coba-coba Pak. Boleh. Anda lihat di sini, sinyal buyback-nya berapa harganya? Rp10.000. Ya. Maka kalau Anda ambil BCAP, tolong jangan lebih dari 10 kali lipat nilainya. 10 kali lipatnya dari 10.000 berapa? Rp100.000. Tadi sudah saya tes, kalau 7 lot itu lebih dari 100.000, kalau 6 lot di bawah 100.000. Jadi saran saya kalau Anda ambil sinyal buyback, ambilnya berapa lot? 6 lot. Sehingga tadi sudah saya kasih nanya, seandainya loss pun Anda tetap dapat return. Nah, kemudian setelah Anda eksekusi, Anda boleh beli sinyalnya. Boleh, silakan boleh pilih. Beli sinyal dulu gitu ya di sini, baru beli sinyal di platform yang disediakan oleh sekuritas Anda, atau sebaliknya, beli dulu di platform sekuritas Anda, baru beli sinyal. Seandainya Anda yakin, dia nggak perlu Anda beli sinyal buyback sini. Anda tinggal contek saja di platform sekuritas Anda. Ya, seperti itu Pak Ali. Semoga dipahami. Bukan hanya Pak Ali, tapi oleh semua orang. Baik, selanjutnya lagi ada pertanyaan. Pak Fuad, jika buy naikkan 5 fraksi, apakah tidak seperti hajar kanan karena ada yang jual 140? Kebetulan saya tadi pasang 139 dan terbeli. Kadang Pak, kadang kalau pukul 18.52, di situ market maker bermain. Saat kita pasang setup buy di harga yang saat itu muncul, bisa jadi terbeli, tapi kemungkinannya itu kurang dari 50%. Ya, kemungkinannya kurang dari 50%. Ketika kita naikkan 5 tik, ya, sesuai dengan fraksinya masing-masing, maka itu akan terbeli di harga terakhir pada pukul 18.52. Jadi kayak tadi 139, saya set up buy di angka 144, maka ketika pukul 15, buktinya ini dia, match di angka 139. Bukan yang ini, di sininya ya, becap
Ini dia. Saya tereksekusi di 139. Tuh buktinya ya. Ini dia. Tadadada. Seperti ini ya. Hajar kanan itu seandainya misalkan contoh Anda terlambat nih ambil sinyal sore, kemudian besok Anda mau ambil, hajar kanan aja di angka berapa? 5 tik 144. Tapi kemungkinan besar Anda akan dapat di harga 144. Ya, seperti itu Pak Iputu Nuratama. Semoga menjawab. Ya. Kemudian ada Bu Kristanti. Oke, paham Pak. Terima kasih. Bu Kristanti, kalau sudah beli sinyal tapi profit, akan dapat buyback-nya? Tentu saja tidak. Karena sinyal buyback ini berfungsi untuk seperti halnya gitu ya. Kalau misalkan contoh begitu ya, Anda profit, ya sudah profitnya untuk Anda. Tapi kalau misalkan ternyata rugi, maka uang buyback Anda akan dikembalikan 2 kali lipat. Jadi maka dari itu kembali lagi kepada Anda. Sinyal buyback ini, kalau Anda merasa bahwa, oh saya yakin, oh kalau hari ini kan enak Anda trading bareng dengan saya mengatakan saya yakin, Anda nggak usah ambil sinyal buyback. Tapi kalau pas ternyata nggak trading bareng, Anda ragu-ragu, aduh Pak, ini kok grafiknya koreksi ya? Tapi sinyalnya ini pas nih poinnya nih. Kira-kira saya ambil atau enggak? Tapi saya ingin ada aktivitas Pak. Ya sudah, Anda boleh Anda ambil sinyal buyback. Itu kalau Anda ragu-ragu, silakan. Tapi kalau Anda yakin, ya nggak perlu ambil sinyal buyback. Kenapa? Kalau Anda sudah yakin dan ternyata profit, sinyal buybacknya hangus. Tapi kalau ternyata Anda ragu-ragu gitu ya, dan ternyata betul-betul koreksi Anda ambil sinyal buyback Anda akan dikembalikan 2 kali lipat. Jadi kalau Anda beli 10.000 kayak tadi contohnya, akan dikembalikan Rp20.000. Seperti itu. Semoga menjawab Bu Kristanti ya. Taunya 1 tik harga berapa dari mana? Ini sudah saya share ya di atas. Saya kirim lagi deh, saya kirim lagi. Saya kirim lagi ya. Ini dia. Jadi ada fraksi-fraksi di dalam saham. Saya akan jelaskan fraksi ini. Jadi kalau fraksi 1 itu untuk emiten-emiten yang harga sahamnya kurang dari 200. Boleh Anda ketik, Anda catat, boleh. Ayo dicatat. Ayo, jadi jangan hanya ikut-ikutan tapi Anda belajar juga, catat. Fraksi 1, catat semuanya, belajar semuanya. Ini termasuk CS juga harus belajar. Fraksi 1 itu untuk emiten-emiten yang harganya kurang dari 200. Ketik juga belajar ya. Kalau ternyata kayak tadi itu, oh harganya berapa di BCAP? 139. Berarti masuk fraksi mana? Masuk fraksi 1. Kenaikan 1 tiknya itu Rp1. Jadi kalau kita beli naikkan 5 tik, berarti kita naikkan Rp5. 139 ditambah Rp5 berapa? 144. Ya. Fraksi kedua itu untuk emiten yang harganya 200 sampai 500. Ini kenaikan per tiknya Rp2. Ya. Harga emiten 500 sampai 2.000, kenaikan per tiknya Rp5. Harga 2.000 sampai 5.000, kenaikan per tiknya itu adalah Rp10. Lebih dari sama dengan 5.000, kenaikan per tiknya Rp25. Tadi saya contohkan Rp1. Naik 5 tik berarti dinaikkan berapa? Rp5. Ini saya kasih contoh lagi. Misal, sinyal sore INAF 1175. Kita lihat masuk fraksi berapa? Oh, ternyata INAF itu masuk fraksi 3. Fraksi 3 berarti kenaikan 1 tiknya berapa? Rp5. Jadi kalau kita mau eksekusi, di angka berapa? Di angka 5 kali 5, 25, ditambah 1175, berarti kita eksekusi di 1.200. Nah, itu dia. Nah, nanti coba Anda lihat nih. Kalau tadi Pak sebentar. Ini BCAP. Nah, oke. Ya. Itu tadi. Jadi tergantung Anda masuk di fraksi mana. Nah, Bu Kristanti, baik, nggak apa-apa. Ini pertanyaan berulang-ulang. Wajar gitu ya, mungkin karena masih baru, nggak apa-apa. Saya akan jawabnya berulang-ulang. Syukurnya gitu ya, saya sudah siapin 2 CS gitu. Jadi kalau ada pertanyaan berulang, ayo kalian yang jawab. Gitu. Jadi gini, kenapa dinaikkan 5 tik? Momen yang tepat untuk mengeksekusi sinyal sore atau sinyal beli sore jual pagi itu adalah pukul 18.52 sampai 18.52. Pukul 14.52 sampai 14.59. Biasanya bukan cuma kita nih retail investor yang main, tapi market maker pun juga bermain. Ketika kita mengeksekusi setup buy di harga yang ada, kemungkinan untuk terbelinya atau match-nya itu kurang dari 50%.
Ketika kita naikkan 5 tik, maka kemungkinan terbelinya itu jauh lebih besar. Dan ketika tereksekusi match, itu akan tereksekusi di harga wajarnya saat itu. Misalkan tadi 139, saya beli di harga 144. Ini terbeli di harga 139. Dan tetap di harga 139. Seperti itu Bu Kristanti. Semoga menjawab, bukan hanya Bu Kristanti, tapi juga rekan-rekan yang lainnya. Ya, baik. Bisa dipahami ya Bu Kristanti? Oke. Dan Pak Daniel, nah, jangan japri biar yang lainnya bisa baca gitu ya. Tapi nggak apa-apa saya bacakan. Salam Pak Fuad, mohon maaf saya betul-betul baru di trading ini. Adakah waktu khusus untuk pelatihan mendasar? Nah, pada waktu momentum seperti ini, inilah saya berikan kesempatan untuk saya memberikan wawasan buat Anda yang masih awam sekalipun. Kalau Anda bingung, tanyakan nggak apa-apa. Tadi sudah saya berikan contoh ya Pak Daniel, termasuk Pak Daniel atau Bu Daniel ini, termasuk pada saat saya tadi melakukan trading. Ya, saat saya melakukan trading tadi, harapannya ada yang trading bareng dengan saya. Coba saya mau tanya, siapa tadi yang eksekusi bareng dengan saya? Ada? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Siapa yang tadi trading bareng dengan saya? Ada? Ada lagi? Bukan 5 tik dari harga tertinggi, 5 tik dari harga pada pukul 14.52. Jadi pada pukul 14.52 kita naikkan 5 tik. Tadi pada pukul 14.52 BCAP di angka 139, maka saya naikkan 5 tik. Maka saya beli di harga 144. Seperti itu. Kemudian ini ya, ini dia pertanyaannya yang menarik ini. Pak Fuad, dan berapa saja supaya transaksinya akan selalu dapat profitnya? Belum tentu gitu ya. Sekali lagi, belum tentu. Pertanyaan yang seharusnya itu seperti ini, Pak, jam berapa sih kita baiknya untuk mengeksekusi buy? Sinyal pagi beli sore itu bagus dieksekusi pada pukul 8.45 sampai 8.59 WIB. Sampai 1 menit sebelum open market. Sesi sore atau beli sore jual pagi itu waktu yang tepat untuk beli pada pukul 14.52 sampai 14.59. Seperti itu Pak Ali. Nah, jualnya kapan? Tadi saat sinyal beli pagi jual sore, kita luangkan waktu 5 menit saat open market, berarti jam 9 sampai jam 9 lebih 5. Seandainya match, maka langsung kita set up sell dengan take profit yang kita inginkan. Kalau saya selalu take profit minimal aja. Yang penting cepat laku dan uang puternya cepat. Ya, kalau ternyata sudah terbang nggak keambil, lepas set up buy-nya, nggak usah diterusin. Kalau sudah terbang jangan, karena saat terkoreksi bisa jadi nanti akan keambil dan saat terkoreksi sudah pasti terkoreksi. Jadi kalau sudah terbang lepas set up buy-nya, nggak usah beli ya. Nah kemudian nanti pada saat sore juga demikian, Anda beli match, jualnya kapan? Sebelum market buka. Kalau hari ini ada eksekusi, besok sebelum market buka Anda open sell. Open sell. Set up sell seperti itu. Oke, paham? Mantap. Nah, oke. Ada pertanyaan. Oke, berarti 5 tik dari harga pada jam 14.52. Pada jam 14.52. 14.52 Bu Kristanti ya. Ini bukan hanya untuk Bu Kristanti tapi untuk semuanya. 5 tik kita naikkan pada saat harga di jam 14.52 ya. Pak Raihan, kapan lagi Pak pelatihan kayak gini? Saya akan lihat jadwal saya. Kalau luang saya akan luangkan waktu untuk seperti ini ya. Saya akan luangkan waktu seperti ini lagi. Dan otomatis kalau waktu saya banyak luang, berarti kita akan banyak trading bareng. Kan seru kalau kayak gitu ya. Ini adalah salah satu keuntungan Anda gabung di marketplace sinyal, kita bisa eksekusi trading bareng ya. Ada pertanyaan lagi. Saya dapat info kalau ada webinar sudah hampir jam 13 dan lagi di jalan. Oh, saya dapat info kalau ada webinar sudah hampir jam 13 dan lagi di jalan. Kapan training basic ini akan diadakan lagi? Saya akan selalu, jadi kalau saya, Bapak Ibu perhatikan, kalau saya secara pribadi sekali lagi, karena kalau kita bicara tentang rekomendasi, kemungkinan berhasilnya itu adalah 50-70%. Oleh karena itu, saran saya, bijaklah dengan uang Anda. Kalau saya setiap kali rekomendasi yang masuk, itu saya masih lihat grafiknya dulu. Saya lihat grafiknya dulu. Nah, ini bisa Anda pelajari tiap hari Rabu jam 7 sampai jam 9 malam. Anda boleh tanya tentang technical analysis,
ke tim analis kami yang berlisensi WPPE. Ya, kalau saya setiap kali sinyal muncul, saya pelajari dulu grafiknya. Bagus, akan saya eksekusi. Kalau nggak menurut saya, misalkan contoh, ini sudah rekomendasi dari tim analis WPPE. Apakah terus kemudian ada kemungkinan saya abaikan? Tetap ada. Karena ini kan uang saya. Ini kan uang saya dan uang mereka. Jadi saya harus bisa 7 sampai jam 9 malam. Wajib Anda ikut kalau Anda ingin lebih smart lagi supaya uang Anda bisa cuan lebih banyak lagi di saham, ya. Dan Pak Fuad harus selalu sehat supaya bisa eksekusi bersama tiap hari. Amin, 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 amin. Terima kasih doanya Pak Ali. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau saya misalkan contoh hari ini saya lihat, saya pantau jam 9. Jam 8.45 saya lihat, oh ada sinyal nih, saya lihat. Ternyata sinyal beli sore jual pagi. Nah, ini bisa nih saya trading barengkan. Saya nyampe kantor jam 10, saya analisa sebentar, kemudian jam setengah 11 atau jam 11 saya informasikan ke tim PT Mujur Abadi Sejahtera, tolong saya dibantu dibuatkan link. Kemudian akhirnya di-share oleh teman-teman semuanya. Ya, jadi kemungkinan besar kalau pernah ada trading bareng itu akan diinformasikan pukul 11 sampai pukul 13 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau Anda di waktu bagian tengah, berarti akan dikomunikasikan pukul 12 sampai pukul 2 sore. Ya, 2 siang. Kalau Anda di waktu bagian timur, Anda akan diinformasikan pukul 12 sampai pukul 2 sore. Seperti itu. Sampai pukul 3 sore ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak Ali, terima kasih doanya, Pak. Terima kasih doanya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Ayo, jangan malu bertanya. Terutama beberapa saya perhatikan ada yang marketingnya sampai bingung jawab loh. Ini Pak, kok sampai ada user saya top up di marketplace sinyal. Sekali lagi, top up di marketplace sinyal bukan untuk transaksi jual beli saham. Top up di marketplace sinyal itu untuk membeli sinyal buyback atau program buyback. Sedangkan top up untuk transaksi jual beli itu hanya top up ke RDN atas nama Anda sendiri yang Anda buka di sekuritas tempat Anda membuka RDN tadi. Ya, dan Anda transaksi di mana? Transaksinya di platform yang disediakan oleh sekuritas Anda. Kebetulan sekuritas saya itu menyediakan platform aplikasi. Tapi ada lagi juga sekuritas-sekuritas yang lain tidak menyediakan platform aplikasi, tapi adanya platform web based seperti marketplace sinyal. Ya, terserah Anda preferensinya di mana, ya, seperti itu. Jadi jangan salah lagi ya, kalau top up untuk beli saham buyback, top up untuk beli sinyal buyback itu top up-nya ke platform marketplace sinyal. Top up untuk transaksi jual beli saham, top up-nya ke RDN Anda atas nama Anda sendiri, ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan apa lagi? Saya belum mulai daftar RDN berapa lama? Daftar RDN 4 sampai 5 hari kerja sejak berkas diterima. Sejak berkas diterima, ya, sejak berkas diterima. Kalau sekuritas, kalau Anda bingung, Anda tanya sama admin Anda, marketing Anda, tempat Anda daftar, maka nanti marketing Anda akan kasih tahu nomor adminnya untuk bantu Anda membuka RDN. Ya, jadi nggak usah khawatir, Anda akan dibantu mulai dari nol, ya, seperti itu. Jadi jam-jam untuk cek itu jam berapa ya Pak? Oke, jam-jam untuk cek kalau pagi pukul 8.45 ceknya. Kalau sore 14.52. Saya ulangi lagi, kalau pagi pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau waktu bagian tengah jam 9.45. Kayak saya, tahun lalu saya sempat di Bali, maka waktu yang tepat untuk saya melihat dan mengambil posisi itu di pukul 9.45 waktu Indonesia bagian tengah. Kalau saya berada di Indonesia bagian timur, maka saya akan ambil posisi pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia bagian timur. Ya, Anda ambil WIB-nya aja pukul 8.45 WIB. Ya. Atau kalau sinyal sore, Anda ambil eksekusi atau posisinya itu pada pukul 14.52 waktu Indonesia bagian barat. Kalau di tengah ya berarti 15.52 waktu Indonesia bagian tengah, kalau di timur berarti 16.52 waktu Indonesia bagian timur. Seperti itu Bu Kristanti. Yes, betul sekali Bu Kristanti. Anda belajar sangat cepat. Good job. Silakan, mau tanya-tanya lagi boleh? Saya penasaran, siapa lagi nih selain saya yang diambil juga eksekusi? Ada? Tadi Pak Iputu Nuratama ya.
Tadi ngambil ya? Masih ada di sini nggak? Pak Iputu Nuratama? Oh ini tadi, ambil juga ya. Oke, besok kita langsung set up sell sebelum market buka ya. Jangan lupa Pak. Kalau saya, tapi preferensi Pak Nuratama ya. Kalau saya akan ambil set up sell, take profitnya di 145 kalau saya. Tapi kalau Pak Nuratama yakin, boleh ambil take profit di 154. Kalau saya, prinsip saya adalah simple banget. Untung 1%-an saja, 1%-an per hari. Berarti kalau ngikutin sinyal ini kan untung profit, kalau ambil take profit minimal kan kurang lebih sekitar 2%-an. Berarti kurangi biaya-biaya berarti kan 1%-an. 1%-an per hari saja sudah cukup bagi saya. Karena 1 bulan itu ada 20 hari market open, berarti seenggak-enggaknya target saya adalah 20% per bulan. Nah, kalau 20% per bulan, saya pakai modal 3 juta gitu ya, maka sebenarnya, atau pakai modal 6 juta gitu ya, maka sebenarnya balik modal paling lama dari return Anda itu cuman 5 bulan aja. Kalau Anda disiplin di take profit minimal terus. Kalau ternyata Anda, oh Pak, saya dengan perhitungan saya ini bisa lebih, Pak, bisa lebih. Anda bisa balik modalnya, bisa lebih cepat lagi. Seperti itu. Terima kasih Pak Iputu Nuratama. Selain Pak Iputu Nuratama, ada lagi nggak yang ambil posisi tadi sore? Bareng-bareng. Nah, ayo Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jangan sampai Anda ini ya, maksudnya Anda kan sudah gabung di marketplace-nya. Saya nyesek loh, jujur saya nyesek kalau sampai Anda sudah gabung di sini, ada bayar 3 juta, ada juga yang daftar dealer 5.000 bayar 6 juta, ada juga yang daftar cabang sampai bayar 30 juta. Tapi kalau Anda nggak praktek, itu saya nyesek. Saya nyesek, kenapa? Karena saya nggak kepingin Anda bayar, tapi Anda nggak dapat profit, nggak dapat cuan dari sini. Ayo maksimalkan sinyalnya, maksimalkan trading barengnya, maksimalkan belajar tiap Rabu pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Jangan lupa. Saya baru daftar RDN, padahal mupeng ikutan take position gitu ya. Udah mupeng aja ya. Baik, nggak apa-apa, ditunggu Bu Maria. Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari kerja ya, seharusnya sejak berkas diterima dan diverifikasi oleh mereka. Biasanya sih sejak berkas diterima, diverifikasi keesokan hari gitu ya, maka terhitung 4-5 hari kerja sudah keesokan harinya. Biasanya seperti itu. Tapi ini sekarang terjadi peningkatan pada saat corona, ini ada kurang lebih tambahan 400.000 investor baru. Makanya kenapa ada yang molor RDN baru jadi 2 minggu ataupun 3 minggu. Nggak apa-apa, ditunggu aja, nanti kalau RDN buka, yuk, nanti saat ada trading bareng, eksekusi bareng-bareng. Kalau pakai FXTM bisa, Pak. Nah, saya kok nggak tahu FXTM apa ya. Intinya adalah Anda bisa eksekusi menggunakan platform sekuritas yang terdaftar di OJK dan BEI. Bukan atau, ya, terdaftar di OJK dan BEI. Kurang lebih ada 98 sekuritas. Nah, Anda boleh pilih salah satunya. Ya. FXTM saya baru tahu ini, mungkin karena saya kurang tahu nih FXTM apa. Saya coba cari tahu ya FXTM ini apa. Bu Ira Nuragama. Ternyata Bu Ira ini namanya Nurgama. Saya salah tulis berarti ya. Bu Ira Nuragama. Baik, saya ganti nanti. Bu Ira Nurgama. Pak, mau diinfo bahwa trading bareng ini tidak ada jadwal khusus, jadi waktu spesial mendadak, jadi sangat limited dan khusus benefit sebagai member. Tadi sudah saya sampaikan, Bu Ira. Jadi seperti yang tadi sudah saya infokan, saya tipe orang yang sangat sayang sama duit saya. Jadi ketika saya ada rekomendasi sekalipun, saya akan lihat dulu grafiknya. Tadi saya katakan ya, saya lihat pukul 8.45. Ada sinyal pagi, saya eksekusi. Otomatis kan saya perjalanan ke kantor. Nggak mungkin saya melakukan trading bareng saat saya perjalanan ke kantor. Tapi ternyata seandainya ada sinyal sore, maka saya akan pelajari setibanya saya di kantor. Saya sampai kantor jam 10, biasanya saya pelajarin grafik dan lain sebagainya. Saya analisa dulu. Paling lama kurang lebih 30 sampai 60 menit lah. Setelah itu baru kemudian saya akan info ke tim. Kebetulan Bu Ira, terima kasih Bu Ira. Saya banyak ngerepotin Bu Ira. Terima kasih banyak. Saya akan minta Bu Ira untuk buatkan linknya, kemudian langsung kami share ke marketing, dan kami minta marketing untuk share ke semua user, sehingga bisa trading bareng. Jadi ini adalah salah satu keuntungan Anda sebagai user. Ya. Terima kasih Bu Ira juga sudah diingetin. Luar biasa Bu Ira ini. Silakan, ada pertanyaan apa lagi?
Ada pertanyaan lagi? Ini saya sapa yang membuka videonya ya. Ini Pak Bagus dari Semarang. Ini ada Pak Sumaryata. Halo Pak Sumaryata. Ini ada Bu Friska ya. Bu Friska. Halo Bu Friska. Oke, kemudian lagi siapa lagi nih? Ayo kok pada malu-malu sih, curang. Anda bisa lihat saya, masa saya nggak bisa lihat Anda? Ini ya. Yang lainnya pada malu-malu nih. Oke, nggak apa-apa ya. Lebih baik malu-malu daripada malu-maluin. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke aktivitas saya ya. Oke, baik. Kalau misalkan ada, oh ini Pak Sumarya, saya dapat info kalau ada webinar sudah hampir jam 1 dan lagi di jalan, kapan training basic ini akan diadakan lagi? Tadi sudah saya sampaikan ya Pak Sumaryata ya. Jadi saya akan pastikan saya akan info. Kalaupun training basic, saya juga akan lihat jadwal saya. Tapi kalau trading bareng, tentu saja setelah saya pelajari grafik. Sekali lagi, update terus saja. Jadi kalau misalkan Anda dibuatkan oleh marketing Anda grup, gabunglah di grup tersebut. Tapi kalaupun enggak, Anda jalin komunikasi yang baik dengan marketing Anda, sehingga kalaupun ada info-info seperti ini, Anda akan dapat update-annya. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Fuad, dengan senang hati Bu Kristanti. Ya, baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, dan let's make profit from stock with marketplace sinyal. Sukses selalu untuk Anda. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, terima kasih.